Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri Fahira Mutiarani dengan NIM H54012211104. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Jadi, apa sih ARIMA itu? ARIMA merupakan model yang mengabaikan variabel independen dalam membuat sebuah peramalan dan model yang mengasumsikan data itu harus stasioner menurut Way di tahun 1990. Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan statistik yang baik antar variabel yang diramalkan dengan nilai masa lalu variabel tersebut sehingga peramalan dapat dilakukan dengan model tersebut. Lalu di sini ada bentuk ARIMA sendiri, ada bentuk model AR, ada model MA, ada model ARMA, dan ada model ARIMA. Selanjutnya, kapan sih metode ARIMA itu digunakan? Metode ARIMA itu digunakan pada peramalan dengan jangka waktu yang singkat atau pendek, karena metode ARIMA itu memiliki ketepatan yang sangat akurat pada jangka waktu yang singkat. Lalu siapa Lalu di mana aja sih metode ARIMA itu digunakan? Yang pertama di bidang ekonomi dan keuangan. Biasanya metode ARIMA ini dipakai pada peramalan harga saham, prediksi inflasi, dan suku bunga. Lalu yang kedua di bidang sains dan lingkungan. Biasanya metode ARIMA ini dipakai untuk memprediksi cuaca dan iklim. Lalu di bidang kesehatan, metode ARIMA ini digunakan untuk analisis tren kematian atau kelahiran. Lalu kenapa sih metode ARIMA ini sangat penting? Karena metode ARIMA ini sebagai prediksi jangka pendek secara cepat karena hanya memanfaatkan data variabel yang hendak diramalkan saja dan memiliki akurasi yang cukup baik. Lalu, siapa aja yang menggunakan metode ARIMA? Biasanya yang pertama itu suatu perusahaan retail seperti Walmart, Amazon, dan Indomaret. Biasanya dia menggunakan metode ARIMA itu untuk memprediksi penjualan produk dan mengoptimalkan persediaan. Lalu yang kedua itu ada bursa efek. Biasanya dia menggunakan metode ARIMA ini untuk menganalisis dan memprediksi harga saham. Lalu peneliti ekonomi dan statistik. Biasanya mereka menggunakan metode ARIMA itu untuk menganalisis tren ekonomi atau perilaku pasar. Lalu, bagaimana sih cara melakukan metode ARIMA itu? Yang pertama, sudah tentunya kita mempersiapkan data yang berbentuk time series. Lalu yang kedua, kita melakukan uji stasionaritas data dengan menggunakan Dickey Fuller Test. Lalu yang ketiga, jika data tidak stasioner, maka kita akan melakukan diferensiasi. Lalu selanjutnya, kita akan menentukan parameter PDQ dengan menggunakan ACF dan PACF. Lalu kita buat model ARIMA dari PDQ yang sudah ditentukan dan kita mengecek residual dan akurasi model dan lakukan prediksi untuk periode ke depan. Oke, sekian materi ARIMA yang dapat saya berikan. Lalu kita bakal melanjutkan uh, cara menganalisis ARIMA menggunakan stata. Jadi di sini udah ada datanya dan saya menggunakan data IHK dari tahun 2015 sampai 2019. Jadi yang pertama, kita copy dulu datanya karena kita menggunakan data yang berbentuk angka dan tidak menggunakan bulan-bulan ini karena Stata itu tidak mengenali format bulan sebagai waktu. Oke, kita copy dulu ini datanya. Lalu kita buka Stata, lalu kita klik Data Editor, lalu kita paste with variable names. Oke, datanya ini udah keluar. Selanjutnya, karena data ini belum ada satuan waktunya, kita set dulu nih variabel, kita set dulu variabel waktunya dengan mengetik kode di comment again spasi T spasi sama dengan spasi underscore N. Lalu enter. Nah, terus kita lihat lagi di data editornya. Nah, pas kita ngetik kode ini, urutan waktu
itu sudah keluar, namun baru berupa angka 1 sampai data ke bawah. Belum merujuk ke bulannya. Jadi untuk merujuk ke bulannya itu, kita ketik lagi di komen, gen, spasi new t, spasi sama dengan, spasi tm, buka kurung, 2015, M1 karena saya menggunakan bul, uh, data IHK di tahun 2015 bulan 1, tutup kurung, spasi tambah, spasi T, spasi min 1. Enter. Terus kita buka lagi data editornya. Ini udah keluar new T-nya. Nah, di new T ini kita pencet, kita klik variabelnya. Terus di bagian properties ini kita klik di formatnya. Kita klik formatnya dan kita klik titik 3. Kita ubah type of datanya menjadi monthly dengan sampelnya 2000, dengan contoh sampelnya 2009 M4. Terus kita klik OK. Nah, ini udah berubah jadi 2015 M1, M2 dan seterusnya. Lalu kita uji T dengan mengetik di komen tsset spasi new T. Lalu enter. Nah, dari komen ini kita lihat bahwasanya kita punya data dari Januari 2015 sampai Desember 2019. Selanjutnya kita lihat plot time series-nya. Kita dengan cara kita lihat, kita klik graphics, terus kita pilih time series, ya, time series graph, dan kita klik line plots. Lalu di TS line ini kita klik create. Nah, di Y variabel ini kita masukin IHK sebagai variabel dependennya. Klik accept. Oke. Nah, ini kelihatan ya plotnya. Ini merupakan plot dari data IHK yang saya punya. Lalu, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas untuk melihat si data IHK ini stasioner atau enggak sih. Nah, lalu kita buka lagi pilihan di menu statanya itu kita klik statistik dan pilih time series. Terus di time series ini kita pilih test. Terus kita klik augmented Wikifolder unit to test. Nah, terus di variabel ini kita pilih IHK, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat kalau p-value-nya itu lebih besar dari alfanya, sehingga pada tes pertama ini data IHK itu tidak stasioner. Nah, terus agar stasioner, maka kita akan melakukan diferensiasi. Untuk melakukan first difference ini, kita pencet di komennya itu yang kita buka ini, terus kita tambahin di sebelah IHK-nya itu dengan mengetik D titik untuk memberitahu kalau kita bakal ngelakuin diferensiasi. Nah, di sini udah kelihatan kalau statistiknya itu lebih kecil dari critical value dan p-value-nya ada 0,000. Nah, berarti data ini stasioner di first difference dan ini merupakan nilai I di arimanya. Kemudian kita cek autokorelasinya dan fungsi parsial autokorelasi. Caranya kita ketik lagi di komen AC spasi D titik HK. Fungsinya itu kita mengetik ini adalah untuk melihat informasi komponen MA. Lalu kita enter. Nah, ini udah keluar plotnya. Lalu untuk menentukan lag-nya, kita lihat ada berapa aja sih lag yang keluar dari garis abu-abu ini. Nah, kita hitung ada 1,
2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 leg yang keluar garis. Selanjutnya kita bakal cek fungsi parsialnya dengan mengetik PAC spasi D titik IHK. Enter. Nah, sama seperti MA tadi, fungsi ini itu berguna untuk melihat uh, uji autokorelasi dari AR. Di sini kita lihat kalau lagnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 leg yang keluar dari garis abu-abu. Nah, selanjutnya, karena Stata ini tidak memiliki fitur modal terbaik, maka kita harus melakukan beberapa percobaan sampai ditentukan model yang tepat. Dan dapat disimpulkan bahwasanya model ARIMA yang kita punya saat ini adalah 518 dengan AR-nya 815 dengan model AR-nya 8, lag-nya 8, satunya itu first difference dan 5-nya itu lag-nya MA. Nah, untuk melihat model ARIMA-nya kita ketik ARIMA spasi IHK, koma, spasi ARIMA dalam kurung 815 spasi nolok. Nah, nolok ini ditambahkan agar output output yang keluar dari komen ini tuh lebih ringkas, jadi gak perlu lihat proses si arimanya ini. Lalu kita klik enter. Tunggu dulu. Nah, ini udah keluar. Setelah keluar itu, beberapa variabel tuh masih ada yang belum signifikan, sehingga tugas kita itu sekarang adalah membandingkan model yang satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan AIC test dengan mengetik di command and start spasi IC. Di sini terbilang bahwa AIC testnya itu 32.000, sekian. Nah, selanjutnya kita tes lagi arimanya dengan mengubah MA-nya terlebih dahulu sampai dirasa nilai MA-nya itu signifikan atau lebih kecil dari 0,05. Kita ubah dari 5 ke 4. Kita enter. Di sini masih belum signifikan. Sekarang kita cek lagi AIC-nya. Enter. Nah, di sini ada peningkatan. Lalu kita akan mencoba ini terus sampai ditemukan nilai yang signifikan. Kita klik 3. Nah, di sini MA-nya itu udah 0,00 semua. Jadi, uh, nilai MA itu signifikan di leg 3. Nah, selanjutnya kita cek lagi AIC-nya. Dan ini ada penurunan dari 34.000 ke 30, sekian. Nah, selanjutnya karena MA udah signifikan, sekarang kita move ke AR-nya dengan mengubah si ordo AR dari 8, coba kita ubah ke 7. Di sini masih ada beberapa yang belum signifikan, jadi kita harus mengubah kembali. Kita cek, ini ada penurunan dari 30.000 ke 28.000. Lalu kita cek lagi, kita ubah 7-nya, ordo 7 jadi ordo 6. Nah, di sini masih belum signifikan. Ini MA
Di sini emang nggak signifikan, tapi karena kita tadi udah ngetes, jadi dibiarkan saja. Kita cek lagi. Ini ada peningkatan di sini, lalu kita turunin, kita ubah lagi jadi 5. Di sini masih ada beberapa yang belum signifikan. Kita cek terus biar si AR itu signifikan. Ini sedikit ada penurunan, kalau nggak salah, ya isinya. Lalu kita ubah lagi AR-nya jadi 4. Masih belum ada, masih belum signifikan. Kita, kita cek lagi. Terus kita ubah lagi ordonya dari 4 jadi 3. Masih belum signifikan. Kita cek lagi ya isinya. Lalu coba kita di 2. Nah, di sini nilai AR-nya udah 0,0000 dan MA-nya juga tadi udah benar di 3. Jadi kesimpulannya model ARIMA yang terbaik itu di ordo 213 dengan nilai AIC-nya itu lebih kecil dari BIC. Nah, selanjutnya kita bakal ngelakuin forecasting data. Tapi sebelum melakukan forecasting data, kita buat dulu wadah untuk membuat data observasi ke depan yang akan kita estimasi dengan cara kita klik statistik, lalu time series, lalu setup and utilities, dan kita klik add observation to time series dataset. Nah, di sini kita isi di number of observation to add-nya itu kita isi berapa bulan yang mau kita ramal. Karena seperti yang udah aku highlight tadi, kalau ARIMA itu hanya bisa memberi keakuratan yang tepat itu di jangka pendek, jadi kita usah nggak nggak usah minta peramalan yang terlalu panjang. Misalkan aku coba masukin 6 bulan. Lalu kita klik OK. Ini udah keluar TS Pen-nya. Lalu dari model ARIMA tadi kita tampilin lagi. Nah, setelah itu kita mulai forecasting dengan mengetik predik spasi FCIHK, koma, spasi Y, spasi dynamic, buka kurung, PM, buka kurung lagi, 2020 M1, tutup kurung 2 kali. Kenapa 2020 M1? Karena kita mau memprediksi setelah data dari tahun 2019 bulan Desember. Jadi kita bakal ngeramal 6 bulan ke depan yang dimulai dari tahun 2020 bulan 1. Lalu kita klik enter. Sekarang kita buka data editornya. Nah, di sini udah, kalau kita lihat di prediksinya, ini udah keluar dari bulan 1 sampai bulan 6. Nah, dari hasil estimasi yang telah keluar, kita bisa bandingkan kurvanya dengan cara klik statistik, lalu ke time series, lalu ke graphics, lalu ke line plot. Nah, ini kita klik create, terus di Y variable-nya kita ganti yang FCIHK buat lihat si kurva hasil ramalannya. Kita accept, kita oke. Nah, ini sudah keluar data hasil ramalannya dengan garis warna hitam itu data yang akurat yang sudah ditemukan di BPS, dan garis yang merah ini merupakan prediksi dari ramalan untuk tahun selanjutnya. Oke teman-teman, sekian tutorial yang bisa aku berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.